Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona. Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 7. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 8 dari tema bersukacita di dalam Tuhan. Edisi kali ini di bawah judul Allah di dalam Rasul-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima banyak kebaikan dan kemurahan Allah melalui pengajaran Rasul. Rasul yang adalah utusan Allah sejak penahbisannya telah dilengkapi dengan otoritas untuk mengajarkan Injil, menyalurkan sakramen, dan mewartakan pengampunan dosa. Yesuslah sendiri yang memanggil rasul-rasul itu dan bukan murid-muridnya yang menawarkan diri. Dalam pribadi yang sederhana ini, Allah hadir di tengah-tengah manusia untuk menjangkau semua kalangan agar mau bertobat dan percaya kepada Allah di dalam Sang Juru Selamat, putranya Yesus Kristus. Sebelum kebangkitannya, Yesus telah mengutus rasul untuk memberitakan kepada Israel bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Melalui Kristus, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Kristus bahkan juga memberikan otoritas kepada para rasul untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Hal ini untuk menyatakan keberadaan Allah di bumi. Setelah kebangkitannya, Kristus menambahkan misi lagi, yaitu untuk para rasul mewartakan pengampunan dosa-dosa, membaptis dan mengajar orang-orang percaya untuk mengikuti apa yang telah Kristus perintahkan kepada mereka. Sedangkan mukjizat-mukjizat badani, apakah itu penyembuhan, pembangkitan, pemberian makan, dan lain-lain tidak lagi menjadi yang utama. Sebab kebangkitan Kristus telah menjadi mujizat yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih berarti dari semuanya itu, di mana kuasa Allah dinyatakan secara terang benderang di hadapan manusia. Saudara dan saudariku yang kekasih, para rasul bekerja mewartakan Injil, mengajar sesuai kehendak Yesus. Mereka menaruh di latar belakang apa yang menjadi gagasan pribadi mereka. Untuk itulah dengan mantap Rasul Paulus berani mengatakan, apa yang telah kamu pelajari, yang kamu terima, yang kamu dengar, yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Apakah ini artinya bahwa Rasul Paulus secara pribadi telah menjadi sempurna? Tentu sebagaimana manusia pada umumnya, beliau juga masih menyandang kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan tertentu, bahkan dosa-dosa. Namun kita hendaknya yakin mengenai pekerjaan mereka. Kita tidak boleh terganggu dengan kelemahan-kelemahan pribadi yang menyertai setiap hamba Allah. Mereka masih juga menjalani hidup sebagai pejuang-pejuang untuk meraih kepatutan sebagaimana engkau dan saya. Mereka juga masih berusaha untuk menjadi secitra dengan Kristus. Namun di dalam otoritas mereka, kini Yesuslah yang bekerja. Yesus yang mengajar, Kristus yang membaptis, yang mengampuni dosa-dosa. Mereka bekerja sebagai utusan, sebagai alat kerja bagi rencana keselamatan Allah. Memandang pekerjaan para rasul berarti mengikuti teladan Kristus yang berkehendak untuk menyelamatkan manusia. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada nas kita.
Rasul Paulus menasihatkan, apa yang kamu pelajari, yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Tugas kita sebagai anak Allah bukanlah untuk mengkritisi pekerjaan Allah, karena Allah itu sempurna dan pekerjaannya tidak pernah keliru. Tugas kita adalah untuk menerima, untuk mempercayai, serta melakukan kehendak Tuhan dengan kepatuhan sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui para rasul dan pemangku jawatan. Memang sebagai pribadi mereka bisa saja melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugasnya. Namun kita harus yakin bahwa pekerjaan Allah tidak akan pernah terganggu dengan adanya kelemahan-kelemahan manusiawi ini. Allah tetaplah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas pekerjaannya, dan tidak akan pernah ada kuasa manapun yang mampu mempengaruhinya dari melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Oleh karena itu, mari kita yakin dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, yakin dengan apa yang kita lihat, percaya bahwa ada janji Tuhan yang indah bagi mereka yang mau melakukannya. Tuhan Allah sumber damai sejahtera akan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.